Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya, bisa kembali sekolah seperti biasa. Oke. Ketua kelas, ada Eko, oke. Silahkan Eko berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ibu pimpinan yang dari terus siap terang. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa agama dan terima kasih. Ibu menyesuaikan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, semangat semuanya. Semangat dong ya, wah kayaknya ceria nih. Oke. Nah, sebelum mulai Ibu absen terlebih dahulu ya. Algipari Putra hadir. Ambar Ayuning Tias Hadir, Bu. Dika Eko Kuswanto Hadir, Bu. hadir. Ibrahim Langit, Hadir, Bu. paling depan ya Ibrahim. Raditya Dika kemana? Sakit ya? Apa? Oh sakit. Sakit apa Radit? Eko sakit apa Radit? Panas sih Bu, jadi dia udah banyak ya. Oh demam. Kita doakan ya untuk Radit, semoga lekas sembuh. Amin. Zafier Izdinar Fairuz hadir. Oke, hanya satu orang yang tidak hadir, Raditya Dika ya. Raditya lagi demam. Nah, makanya kalian jaga kesehatan ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Satu orang Radit sakit, semoga beliau lekas sembuh ya. Oke. Nah, coba sebelum dimulai pembelajaran, lihat nih lingkungan sekitar kalian bagaimana kondisinya. Apakah sudah aman untuk belajar, nyaman? Ada yang mengganggu nggak untuk pembelajaran kalian? Nah, coba bajunya, lingkungannya, bangku dan lain-lain sudah rapi belum? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke. Ada yang mengganggu tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah sudah rapi semuanya, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional untuk membangun jiwa nasionalisme kalian ya. Oke, sekarang semuanya silahkan boleh berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, terima kasih ya sudah bernyanyi Garuda Pancasila ya. Lebih semangat. Oke, sekarang kita pertemuan hari ini membahas tentang apa? Minggu lalu sudah dikasih tahu? Apa? Teks anekdot. Bagus. Sebelumnya yaitu membahas pengertian teks anekdot. Nah, lalu struktur teks anekdot. Nah, sekarang nih kita membahas yaitu tentang menulis teks anekdot. Nah, sebelumnya kalian harus memperhatikan dulu nih video yang Ibu tampilkan tentang yang berkaitan dengan anekdot juga ya. Nah, di sini ada video tentang anekdot yaitu yang berjudul jualan bakso. Ya, coba dilihat dulu sama kalian apa sih ini tentang apa ya? Oke. Oke, disimak baik-baik ya. Silahkan. Bakso, 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 bakso. Jadi dari video tadi tentang jualan bakso. Nah, berkaitan dengan anekdot ya. Coba ada yang bisa menyampaikan apa itu kaitannya video tersebut dengan anekdot? Nah, Mesya, bagus. Apa Mesya? Karena ceritanya singkat, Lalu? lucu, menarik, terus dan menyindir. Nah, menyindir, bagus. Bukan cuma lucu ya. Bukan hanya lucu, tetapi ada
Sindiran atau menyindir. Bagus. Coba apa lagi selain itu? Satu, Mesya. Yang lain? Alfat? Nah, apa itu Alfat? Ya, apa Alfat? Ya, di anekdot itu kan berisi sindiran. Sindiran. Iya. Biasa mengarah sama satu individu atau kelompok. Individu atau Kelompok. kelompok. Oke, bagus. Nah, itu tadi tentang jualan bakso. Kita pikir jualan bakso apa namanya? Kita pikir anak-anaknya sukses di DPR gitu ya tadi ya. Nah, ternyata sama-sama jualan bakso. Nah, itu ya tadi ada sindiran gitu ya, bukan hanya lucu saja tetapi mengandung sindiran atau kritikan. Nah, selain itu, nah, apa yang kalian ketahui dari teks anekdot selain tadi? Angkat tangan boleh. Fardan? Oke? Teks anekdot Bagus, itu semangat nih berdiri si seperti Fardan. cerita lucu yang mengandung sindiran atau kritikan untuk suatu pihak Nah, yang dianggap bersifat meresahkan oleh pihak tersebut. nah, bagus. Tadi ya dari video itu apa coba Fardan? Sindiran untuk bagaimana? Untuk siapa? Untuk sindirannya sepertinya saya lihat untuk anggota DPR yang sering menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingannya pribadi. Nah, bagus. Boleh tepuk tangan untuk ketiga orang tersebut. Nah, tadi ada Mesya. Menurut Mesya bukan hanya ceritanya lucu. Nah, tetapi ada menarik juga. Betul Mesya? Menarik. Lalu apa lagi tadi? Nah, sindiran. Nah, bagus. Nah, lalu tadi menurut Alfat, apa namanya? Anekdot juga itu untuk sindiran kelompok, bukan hanya individu saja. Begitu ya, bagus. Lalu tadi Fardan, bagaimana tadi Fardan? Kalau yang mengandung sindiran Nah, mengandung sindiran dan kritik semua apa? Berbagai pihak, begitu ya? Oke, bagus. Nah, itu jawaban dari kalian bertiga, semuanya bagus ya? Betul semuanya. Oke. Nah, sekarang Ibu sampaikan materi teks anekdot. Boleh kalian keluarkan bukunya, catatannya ya. Teks anekdot. Oke, tadi mengenai sudah Ibu berikan stimulus tentang anekdot ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Berkaitan dengan anekdot, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot dan mampu menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Betul tadi di awal ya disampaikan bahwa anekdot bukan hanya cerita yang lucu. Nah, tetapi ini penting ya. Nah, mengandung kritik sosial. Nah, tetapi dalam menulis teks anekdot ini harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks anekdot. Masih ingat tidak? Strukturnya apa? Sebelum Ibu bahas lebih lanjut nih. Strukturnya ada berapa? Mesya lagi. Nah, oke, nanti. Mesya lagi. Ada tiga. Nah, Orientasi, komplikasi, dan evaluasi. betul sekali. Nah, tadi Cila ya. Cila, apa? Menurut Cila apa? Ada pendahuluan, peristiwa, dan pembelajaran. Nah, sama saja intinya ya. Jadi orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan mengenal teks anekdot, identifikasi teks anekdot, kebahasaan ya. Sekarang ada pengertian, tujuan, dan ciri teks anekdot. Oke, pengertian teks anekdot. Tadi juga di awal sudah disampaikan ya. Teks anekdot adalah cerita yang singkat, menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal. Dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat
kritikan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah tujuan nih teks anekdot. Nah, tujuan teks anekdot di sini ada 3. Nah, yang pertama mengkritik, lalu yang kedua menghibur, ketiga menyampaikan pesan. Nah, tadi kalau pengertian kan sudah dibahas sebelumnya ya tadi. Nah, sekarang kita tujuan anekdot. Nih, ini mengkritik ini tujuannya untuk menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara menyindir. Nah, misalnya tentang layanan publik di bidang hukum, politik, dan sosial. Nah, dari yang video tadi, nah itu mengandung kritikan untuk siapa? DPR atau maksudnya ke politik. Nah, itu ya. Tapi apakah harus politik saja yang disindir? Tidak. Contoh yang lainnya apa? Orang penting. Contoh orang penting siapa? El-Ghifari. Deddy Corbuzier. Oh iya, yang terlibat penting di negara ini ya. Oke, lalu apalagi selain orang penting, selain politik, memang kita lebih banyaknya menyindir untuk politik ya. Nah, siapa lagi biasanya? Pendidikan. Bagus. Contohnya gimana? Pendidikan, Mesya. Pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana Mesya? Contohnya dana pendidikan itu biasanya banyak yang dikorupsi. Nah, dana pendidikan banyak dikorupsi katanya. Nah, bagus nih. Mesya banyak baca sepertinya ya. Luar biasa. Pendidikan tadi untuk politik, lalu untuk orang penting, untuk siapa lagi? Sosial. Contohnya bagaimana Pardan? Seperti seseorang yang suka mengurusi hidup orang lain tapi lupa urusannya sendiri belum selesai. Nah, hobinya mengkritik orang, tapi diri sendiri juga padahal perlu dikritik. Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Nah, itu ya tujuan yang pertama mengkritik, lalu yang kedua menghibur. Nah, menghibur ini teks anekdot juga bertujuan membangkitkan tawa, menggairahkan atau menghibur pembaca. Nah, jelas sekali ya. Tadi itu menghibur. Nah, tadi di awal videonya lucu kan ya? Tawa. Lalu yang terakhir yaitu menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan, teks ini bertujuan menggunakan suatu kebenaran dengan sebuah kisah singkat yang dikemas secara ringan. Nah, tentu sekali setiap teks pasti mempunyai pesan yang disampaikan ya, pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuannya anekdot menyampaikan pesan. Nah, di sini ada ciri-ciri teks anekdot. Ada 5, menghibur, bermakna, sindiran, nyata, dan terakhir pengalaman. Nah, tentu ya, karena berkaitan dengan pengertian teksnya. Teksnya itu lucu ya kan? Nah, berkaitan juga dengan tujuan ya kan? Menghibur. Nah, gitu ya. Lalu sindiran, bermakna, nah nyata. Ini sindiran tersebut benar-benar nyata ya kan? Nah, DPR tadi untuk katanya pendidikan tadi Mesya begitu ya. Lalu pengalaman. Kenapa pengalaman? Karena berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman yang dirasakan pribadi atau kegairahan diri sendiri nih ingin menyampaikan apa sih? Nah, ternyata untuk politik nih. Nah, jadi disampaikan dari anekdot tersebut begitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks anekdot. Nah, strukturnya tadi sudah sempat disinggung ya. Betul sekali, ada orientasi. Nah, orientasi pengenalan kondisi atau objek yang menjadi karakter utama dalam teks anekdot. Biasanya kalau di dalam teks letaknya di mana? Awal, tengah atau akhir? Awal. Otomatis kalau struktur itu pasti secara berurutan. Coba bagaimana kalau kalian berdiri dulu, ini belum selesai materinya. Coba semuanya berdiri dulu. Nah, boleh bukunya disimpan di pinggir-pinggir agar tidak mengganggu kalian. Ini duduknya sudah berdua semuanya ya? Tidak ada yang sendiri. Nah, coba letakkan pulpen 1. Nih, pulpen 1 saja.
Satu meja, satu pulpen letakkan di tengah-tengah kalian. Di meja. Nah, di tengah-tengah. Simpannya seperti ini ya, melintang. Coba di tengah-tengah. Satu saja sudah? Sudah. Kita permainan terlebih dahulu. Sakit. Sekat. Sikut. Perut. Ada emang perut? Nah, kan tidak fokus. Oke. Sekat. Sakit. Sakit. Sikut. Gitu. Ini sampai ke sini loh, sampai ke sini loh. Nah, sikut, baru sikut. Nah, sakit. Sikat. Siapa? Ada yang 3-0? Mana yang 3-0? Jujur. 1, 2, 3 orang. Nah, kecepatannya luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan. Sama-sama. Oke, sekarang kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot di sini ada 5. Nah, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja, kalimat imperatif. Kayak yang terakhir menggunakan kata keterangan waktu lampau atau masa lalu yang telah terjadi. Nah, sebelum membuat teks anekdot, nih ada langkah-langkahnya dulu. Yang pertama harus menentukan tema. Nah, tema berbeda dengan judul ya. Menentukan judul yang tepat. Nah, kalau tadi rumah sakit jiwa, apakah tema atau judul? Tema atau judul? Judul, betul. Lalu yang ketiga, di sini pilihlah humor yang sesuai dengan tema. Pilihlah tokoh. Lalu yang kelima, membuat kerangka penulisan. Lalu yang keenam, ini menentukan alur. Nah, alur itu jalannya cerita, kronologi. Nah, sama aja ya, jalannya cerita atau kronologi cerita seperti itu. Yang ketujuh, menentukan pola penyajian. Nah, lalu yang terakhir di sini membuat teks anekdot. Setelah ketujuh ini sudah ditentukan, nah baru eksekusi, yaitu membuat teks anekdot, gitu ya. Nah, sesuai dengan langkah-langkah tersebut, gitu ya. Nah, sekarang sudah kebayang belum? Teks anekdot itu ada narasi, ada apa lagi? Komik, lalu apa lagi? Gambar karikatur, dan terakhir stand up komedi, seperti itu ya. Itu sudah kebayang ya. Kira-kira kalian lebih tertariknya kemana sih? Kemana tertariknya? Gambar, stand up, terus komik. Kok komik suaranya sedikit amat ya? Ada komik, oh ada nih suaranya. Oke, nah sekarang setelah kalian memahami pola penyajian pola penyajian tersebut, nah sekarang tugas kalian adalah duduk berkelompok sesuai dengan ketertarikan kalian. Apa yang pertama di situ? Narasi. Di sini komik. Terus gambar, dan terakhir stand up komedi. Silakan dirapikan mejanya sesuai dengan ketertarikan kalian. Kelompok narasi mana suaranya? Hai Ibu. Nah, hai Ibu untuk kelompok narasi. Kelompok komik. Hai Ibu juga. Kelompok gambar. Hai Ibu. Kelompok stand up. Ibu. Wah, lebih ramai kelompok stand up, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Oke, sudah duduk berkelompok, Ibu bagikan LKPD ini ya. Nah, ini kalian nanti menulis teks anekdot di karton ini, semuanya sama berwarna hitam ya. Nah, di sini semenarik mungkin dan Ibu bagikan LKPD ini ya.
Oke, sebelumnya perhatikan dulu semuanya. Oke, kalian semuanya sudah diberikan LKPD. Ya, sekarang kalian silakan membuat tugasnya masing-masing sesuai dengan yang sudah kalian pilih ya. Ada yang gambar, ada yang komik, ada yang narasi, dan ada yang stand up. Ditulis di karton dan LKPD tersebut semenarik mungkin. Paham ya? Setelah selesai dipresentasikan. Oke, luar biasa. Sudah selesai belum? 4 menit sudah berlalu. Sudah ya? Oke, sekarang silakan duduk kembali, rapikan. Sekarang waktunya untuk presentasi. Untuk pertama, kelompok stand up. Seperti dari tadi sudah siap. Beri tepuk tangan untuk kelompok stand up. Siapa yang mau maju? Irhas, silakan Irhas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya pengen nanya dulu. Di sini ada yang jadi kakak, punya adik lah istilahnya. Ada tidak? Banyak nih. Penderanya sama. Adanya ada yang cowok cewek atau cewek semua atau cowok semua? Nah, saya itu kebetulan jadi kakak pertama. Kakak pertama punya 3 adik. Wah, ini curhatan seorang kakak sepertinya nih ya. Ya. Oke, bagaimana ini? Adik saya itu punya kepribadian suka penasaran banget sama suka nanya. Dia suatu hari dia pernah bilang, kakak, itu kenapa sih negara kita sering banyak korupsinya? Kujawab lah, ya gimana ya dek, warga-warga kita aja gini, ada truk minyak jatuh, bukan ditolongin malah di looting. Adekku respon adekku itu bilang ini, oh parah ya kak, untung aku nggak kayak gitu. Aku jawab lah, mentang-mentang lo ya, ku suruh beli kecap 3.000, yang dibeli apa? 3 kecap 2.000, tuh 1.000 hilang kemana? Ke perut. Nah, dilanjutlah adekku bilang, lah itu mah ditabung kak, ditabung ke aku. Tabung tapra, tabungan perumahan rakyat, bukan tabungan penderitaan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iras Maulana, undur diri. Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Irhas. Irhas, jadi apa kritikannya? DPR yang kena suka kejerat kasus korupsi. Nah, DPR yang suka korupsi tadi tapera, tabungan perumahan rakyat katanya begitu, tapi ternyata Tabungan penderitaan penderitaan rakyat. Luar biasa. Oke, menarik juga KPD-nya ya, luar biasa. Terima kasih Irhas dan Aufa, silakan duduk. Oke, satu kelompok lagi untuk presentasi ya. Kelompok gambar sepertinya sudah siap. Nah, silakan kelompok gambar. Oke, silakan kelompok gambar. Tadi Ibu menarik nih lihat gambarnya tuh peci. Kalau yang kelompok komik itu tentang Nah, pendidikan tentang wanita syalehah sepertinya ya. Oke, wah gambarnya bagus juga nih. Oke, perhatikan semuanya. Kelompok gambar. Gambar beda dengan komik ya. Oke, silakan Azam dan Raffi. Dia lagi ngomong, lo sudah waktunya gajian ya. Aku kan belum ngerjain apa-apa. Nah ini tuh maksudnya ada DPR yang korupsi uang rakyat. Korupsi uang rakyat. Oh, di situ ada tulisan gaji. Boleh kalau gambar tuh boleh ada tulisan ya, tapi tidak banyak seperti komik. Di situ ada tulisan gaji katanya. Lalu ada tulisan peci, tulisannya apa kelihatan nggak? DPR. Nah, berarti DPR nungguin gaji tadi ya. Nah, coba jelaskan kembali Azam.
Nah, iya lupa nggak pakai ini. Oke, jelaskan kembali Azam. Ini tuh DPR, terus gajinya ini tuh gaji, maksudnya tuh uang rakyat. Jadi tuh DPR-nya tuh ngambil uang rakyat dari bilang gaji gitu. Nah, maksudnya DPR ngambil Ngambil uang rakyat. Bagus ya, karena di situ ada DPR lagi santai dan ada di meja bertuliskan gaji. Tepuk tangan untuk Azam dan Rapi. Oke, Azam dan Rapi sudah presentasi di depan, luar biasa. Oke, terima kasih ya presentasinya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya, boleh? Luar biasa ya. Tadi mempresentasikan tentang gambar dan tentang stand up comedy. Nah, oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. LKPD-nya silakan simpan di depan. Rapikan kembali mejanya dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nanti Ibu berikan tugas kuisis untuk keberhasilan belajar kita hari ini ya. Silakan dirapikan kembali dan LKPD-nya simpan di depan sini. Oke. Wah, keren. Wah, effort. Terima kasih kelompok narasi. Oke, terima kasih. Oke, silakan dirapikan kembali. Wah, ini nih yang tadi bilang berkerudung, luar biasa. Oke, rapikan kembali ya. Sudah rapi? Sudah rapi? Sudah, oke. Terima kasih ya. Sekarang silakan kalian keluarkan handphonenya untuk mengakses evaluasi pembelajaran hari ini melalui kuisis. Silakan linknya diketik ya. Evaluasi pembelajaran kita hari ini, sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini tentang menulis teks anekdot. Silakan diakses. Waktunya cukup 5 menit saja. Sudah ya? Wah, serius sekali kalian mengerjakan tugasnya. Oke, sudah. Oke, sudah dikerjakan ya. Nah, sekarang waktunya kita refleksi dan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Gitu ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Cila. Apa itu Cila? Tentang teks anekdot ini hari ini. Iya, pakai ini ya. Oke. Jadi Bu, kita menyampaikan teks anekdot itu bukan hanya berupa tulisan, akan tetapi juga bisa berupa gambar, komik, ataupun stand up dengan pilihan masing-masing. Nah, bagus, tepuk tangan untuk Cila. Nah, bagaimana? Tadi siapa lagi?
Pardan, bagaimana perasaannya Pardan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkannya, terutama dari pembelajaran ini saya dapat menyimpulkan bahwa teks anekdot itu nggak semestinya harus narasi, bisa juga seperti gambar karikatur, komik potongan, atau bahkan stand up komedi yang mengandung sindiran atau kritikan yang ditujukan kepada sesuatu yang bersifat meresahkan suatu pihak. Baik itu pihak masyarakat ataupun pihak yang terlibat lainnya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Pardan dan Cila yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, luar biasa. Nah, pembelajaran hari ini teks anekdot bukan hanya tentang narasi saja ya, tetapi tentang apa? Bisa melalui gambar atau komik strip atau bisa secara langsung stand up komedi, luar biasa ya. Terima kasih untuk Cila dan Pardan yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks anekdot sudah selesai ya. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.